Takdir yang terhalang. Episode 7. Judul: Terbongkar Kebohongan Mertua. Tokoh: Andini, detektif dadakan, tenang namun mematikan. Ibu Ratih, terlena dengan kemenangan semu, mulai ceroboh. Julian, masih dingin, namun logika kerjanya mulai tergelitik. Butejo tetangga, saksi kunci yang polos tapi ember. In kucing, penolong tak terduga. Ruang makan, interior pagi. Suasana beku. Julian berpakaian rapi, wajahnya kaku. Dia tidak menyentuh sarapan yang dibuat Andini. Ibu Ratih duduk di ujung meja dengan senyum kemenangan yang disembunyikan di balik gelas air putih. Julian berkata, mulai hari ini aku makan siang di kantor. Dan mana kartu ATM belanja? Kembalikan ke ibu. Andini menatap Julian sejenak, lalu dengan tenang mengeluarkan dompet kartu dari saku celemeknya dan meletakkannya di meja, tepat di depan Ibu Ratih. Kata Andini, "Ini Bu, silakan. Semoga jantung ibu kuat memegang amanah ini lagi." Ibu Ratih menyambar dompet dan berkata, "Tidak usah sindir-sindir. Ini demi kebaikan Julian, supaya tidak ditipu istri sendiri." Julian berdiri, mengambil tas kerjanya, dan berjalan keluar tanpa pamit pada Andini. Andini hanya menatap punggung suaminya dengan tatapan nanar, lalu menarik napas panjang. Wajah sedihnya berubah menjadi wajah fokus. Andini bergumam, "Oke mas, kamu butuh bukti, aku beri kamu bukti." Halaman samping rumah. Andini sedang menyapu halaman. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari tempat sampah. Oin, si kucing oren, sedang menggashi kek plastik sampah hitam besar. Kata Andini. Oin, "Hus, jangan diberantakin." Andini mendekat untuk membereskan sampah yang berserakan. Saat dia memungut sampah-sampah itu, matanya menangkap sebuah paper bag kecil yang remuk, berwarna merah marun warna, yang sama dengan kotak jam semalam. Di dalamnya ada struk belanja yang lecek. Andini memungut struk. Matanya menyipit membaca detailnya. Toko jam mewah Jaya, pembelian 1 unit jam tangan pria. Tanggal kemarin, jam 14,3 WIB, metode bayar tunai. Andini tertegun. Jam 14,3 kemarin, Andini, jam segitu aku sedang Zoom meeting dengan klien freelance-ku di kamar tamu. Pintu kamar terkunci. Ibu bilang dia sedang tidur siang karena pusing. Kalau aku di rumah, siapa yang belanja ini? Tiba-tiba, seorang tetangga, Butejo, lewat sambil membawa belanjaan sayur. Butejo menyapa. Jeng Andini, rajin bener nyapunya." Andini tersenyum ramah, menyembunyikan struk di saku. Butejo, "Iya nih, si Oin nakal." "Oh ya Bu, kemarin siang dengar suara gaduh nggak dari sini? Takutnya ada maling waktu saya di kamar." Jawab Butejo. "Maling? Enggak tuh, sepi kok. Cuma lihat mertuamu, Bu Ratih, keluar rumah." Andini pura-pura kaget ibu keluar. "Ah, masa Bu? Ibu kan lagi sakit parah. Bed rest total." Butejo tertawa renyah. "Sakit apanya? Wong kemarin saya lihat beliau jalan cepat banget kok. Nyetop taksi di depan komplek, dandanannya rapi, pakai baju merah. Sekitar jam 2-an lah. Saya sapa, tapi dia buru-buru." Mata Andini berbinar. Potongan puzzle sudah lengkap. Andini yakin jam 2 Bu? Pakai baju merah. Lanjut Butejo, "Yakin dong Jeng, mata saya masih awas." "Kenapa? Ibu nyasar?" Jawab Andini. "Enggak Bu, ibu cuma jalan-jalan cari angin." "Makasih ya Butejo, info ibu sangat berharga." Andini tersenyum misterius. Butejo bingung, tapi lanjut jalan. Kamar Ibu Ratih, interior sore. Ibu Ratih sedang tidur siang sungguhan kali ini, mendengkur halus. Ponselnya tergeletak. Andini masuk perlahan tanpa suara. Andini melihat tas tangan Ibu Ratih yang tergantung. Tas yang sama yang disebutkan Butejo. Andini membuka tas itu pelan. Di dalam saku kecil tas,
Andini menemukan sisa uang kembalian dan sebuah brosur toko jam mewah Jaya. Andini memotret brosur itu berdampingan dengan struk yang dia temukan di sampah, lalu memotret tas merah itu. Andini berbisik cukup. Bukti fisik, saksi mata, dan alibi waktu. Ruang keluarga, interior malam. Julian pulang kerja. Dia terlihat lebih lelah dari biasanya. Andini duduk di sofa. Kali ini tidak menyiapkan makan malam, tapi menyiapkan laptop yang menyala di meja kopi. Julian melepas dasi, "Aku mau langsung tidur. Jangan ganggu aku." Andini dengan suara tegas dan berwibawa. "Duduk dulu, Mas. 5 menit saja. Setelah ini, kalau kamu mau usir aku akan pergi sukarela. Tapi kamu wajib lihat ini dulu." Julian berhenti. Dia menoleh, melihat keseriusan di mata istrinya. Julian akhirnya duduk dengan enggan. Kata Julian, "Apalagi? Pembelaan diri." Andini menjawab, "Bukan ini fakta." Andini memutar laptop ke arah Julian. "Andini, slide 1. Ini log panggilan Zoom meeting aku kemarin, dari pukul 13 sampai 15.00 non-stop. Ada rekaman videonya. Aku tidak beranjak dari kursi." Slide 2. "Ini struk pembelian jam tangan itu. Jam 14.3, lokasi toko 5 km dari sini. Mustahil aku membelinya." Slide 3. Menunjuk foto tas dan brosur. "Ini ditemukan di tas ibu." Julian mengerutkan kening. Slide 3. Menunjuk foto tas dan brosur. "Ini ditemukan di tas ibu." Julian mengerutkan kening. "Kamu menggeledah tas ibu? Lancang sekali kamu." Andini memotong. "Tunggu dulu." Slide keempat. Andini menekan tombol play di HP-nya yang disambungkan ke speaker. Terdengar rekaman suara percakapan dengan Bu Tejo tadi siang. "Suara Bu Tejo Wong kemarin, saya lihat beliau jalan cepat banget kok. Dandanannya rapi, pakai baju merah. Sekitar jam 2-an. Wajah Julian berubah. Dia mengenal suara Bu Tejo, tetangga yang paling jujur dan tidak punya kepentingan berbohong. Julian menatap layar laptop, lalu menatap pintu kamar ibunya, lalu kembali ke Andini. Keraguan dan rasa bersalah mulai merambat di wajahnya. Kata Andini, "Mas, R di kartu itu bukan nama selingkuhanku. R itu Ratih, ibumu sendiri yang beli kado itu. Tulis kartu itu dan taruh di sofa buat hancurin kita." Julian terdiam 1000 bahasa. Dia memegang kepalanya yang pening. Fakta ini terlalu menyakitkan untuk diterima. Ibunya sendiri yang menghancurkan rumah tangganya. Julian lirih, "Tapi kenapa ibu tega?" Andini berdiri, menatap Julian tajam. "Tanyakan sendiri padanya." Julian berdiri perlahan. Wajahnya mengeras menahan amarah dan kecewa. Dia berjalan menuju kamar Ibu Ratih dengan langkah berat. Fade out. Bersambung ke episode 8.